Air Mata di Madangkara pada babak ke-48 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ali Ermawati sebagai Mantili, Bahar Mario sebagai Kampala, Lukman Tambose sebagai Selimbar, Iwan Kamajaya sebagai Panglima Ringkin, dan Bambang S sebagai Senopati Indra Kumala. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Inilah Air Mata di Madangkara, babak ke-48. Pada babak terdahulu dikisahkan, pertarungan antara Brahma dan Kampala sudah berlangsung selama 4 hari 4 malam. Dari mulai penggunaan dasar ilmu silat tangan kosong sampai tahap terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan ilmu kadikjayaan. Setelah 1 hari 1 malam, Brahma mempergunakan ajian gelang-gelang dan juga Kampala mempergunakan ilmu yang sama. Maka kini Brahma siap dengan ajian Bayu Bajra. Tuanku Brahma sudah jelas akan mengeluarkan ajian Bayu Bajra, sebuah jenis ilmu pukulan angin topan. Lalu si Kampala mau mengimbanginya pakai apa ya? Pasti dia juga punya ilmu yang sama hebatnya dengan ajian Bayu Bajra. Tapi namanya tentu lain. Ajian masuk angin barangkali. Ajian masuk angin? Ajian Bayu Bajra kan jenis ilmu pukulan angin topan. Nah, si Kampala lain lagi. Dia pakai ilmu masuk angin. Macam-macam saja kau ini. Lagi tegang bergurau. Anak buah kita tidak usah disuruh berlindung ya. Harus itu. Sebab pertarungan itu akan dahsyat. Dua-duanya akan mengeluarkan angin topan. Jadi di sekitar tempat ini akan terjadi badai angin ribut. Nah, semuanya harus berlindung. Kalau tidak ingin terbawa terbang diterjang angin ribut. Berlindungnya di sini saja. Sebab di sini banyak pohon kedongdong. Kalau diterjang angin ribut, pasti berjatuhan. Nah, kita akan panen buah kedongdong. Kau jangan ngaco, Senopati. Ayo perintahkan anak buahmu berlindung. Iya, baik. Suara radio Bercanda Indonesia Jadul Kuadrat. Dari Kakang Mas Brahma. Iya, ilmu gelombang prahara kehebatannya sama dengan ajian Bayu Bajra. Panglima Ringkin, si Kampala juga bisa menciptakan angin topan. Sama hebatnya dengan Bayu Bajra. Ya, aku dengar dia berteriak mengucapkan gelombang prahara. Tapi itu namanya ilmu yang dipergunakan saat ini. Iya.
pertarungan mengadu angin topan sudah lewat 1 hari. Dan belum nampak siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Iya, masih seimbang. Bahkan untuk bisa mendesak lawannya masing-masing saja susah. Keduanya sangat tangguh. Wah, hebat benar orang Tibet itu. Padahal selama ini tidak ada yang tahan menghadapi Kakang Mas Brahma dalam pertarungan ilmu angin topan. Bahkan Kampala bisa bertarung sambil jungkir balik di udara. Sama seperti kemarin. Maksudnya, Ajeng? Beberapa kali saya melihat Kakang Brahma kalau mempergunakan ajian Bayu Bajra selalu berdiri tegak. Baru sekarang saya melihatnya sambil jungkir balik di udara. Dan ternyata Kakang Mas Brahma bisa membuat ajian Bayu Bajra menjadi luwes. Sebab dengan jungkir balik di udara seperti itu akan dapat melancarkan serangan dengan leluasa. Iya. Setelah 1 hari 1 malam saling sembur dengan angin topan, akhirnya berhenti juga Panglima. Lalu mau pakai apa lagi sekarang? Pasti akan mempergunakan ajian tapak sakti. Wah, percuma. Percuma? 5 orang jawara, yaitu Jalak Harupat, Jalak Petar, Jalak Tetek, Jalak Kibar, dan Jalak Tangtung. Waktu bertarung dengan Kampala dan Targu, mereka menggunakan ajian tapak sakti. Tapi semuanya roboh oleh ilmu mereka. Ilmu salju menyiram bumi. Kau jangan menyamakan Tuanku Brahma dengan para jawara. Memang para jawara Madangkara itu barisan jago-jago Madangkara yang sakti mandraguna. Tapi dibandingkan dengan Tuanku Brahma, belum separuhnya. Jadi ajian tapak sakti yang dimiliki oleh Tuanku Brahma tentunya lebih sempurna dari para jawara Madangkara. Iya. Bagaimana, Saudara Brahma? 1 hari 1 malam kita saling gempur dengan angin topan. Tapi saya tidak berhasil merobohkan saudara. Sama. Saya juga tidak berhasil merobohkan saudara. Apakah saudara sudah bosan? Terserah Saudara Kampala. Saudara yang jauh-jauh datang ke sini mencari saya. Kalau saudara menghendaki pertarungan ini dihentikan, saya pun akan mundur. Tapi kalau saudara menghendaki diteruskan, saya akan melayani dengan senang hati. Ya, kepalang basah. Mari kita lanjutkan. Silahkan. Kalau boleh saya tahu, ilmu apa yang akan Saudara Brahma pergunakan kali ini? 5 orang murid saya, para jawara Madangkara. Ketika bertarung dengan saudara, mereka semuanya mempergunakan ajian tapak sakti. Tapi mereka roboh oleh ilmu salju menyiram bumi. Nah, saya ingin tahu kehebatan ilmu salju menyiram bumi itu. Baiklah, dengan senang hati, saya akan mempergunakan ilmu salju menyiram bumi. Gila, si Kampala benar-benar mau mengeluarkan ilmu salju menyiram bumi. Mampus dia kali ini. Tubuhnya akan hancur di gempur ajian tapak sakti Tuanku Brahma yang sudah mencapai tingkat paling sempurna. Belum tentu, Senopati. Sebab mungkin saja ilmu salju menyiram bumi itu ada tingkatannya. Dan si Kampala sudah mencapai tingkatan yang paling sempurna. Jadi hasilnya masih tanda tanya. Iya, lebih baik kita saksikan saja. Ya! Waduh, telingaku budek. Suara ledakan itu keras banget. Oh, jagat Dewa Batara. Tuanku Brahma melompat menerjang ke depan. Kampala juga melompat. Sama-sama menerjang. Lalu bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan yang sangat keras. Oh, sungguh mengerikan. Bumi bergoncang. Rumput-rumput ilalang, semak belukar, pohon-pohon besar dan kecil berhamburan, berterbangan ke sana kemari, tunggang langgang, porak-poranda. Amitahun, alangkah dahsyat. Sangat mengerikan ilmu kesaktian yang saudara pergunakan. Saudara Kampala terlalu memuji. Padahal saudara juga terlalu hebat. Ilmu salju menyiram bumi yang tadi saudara pergunakan sungguh sangat mengerikan. Tapi Saudara Brahma tidak bergeming sedikit pun. Tetap berdiri dengan tegak dan nampak segar bugar. Saudara juga sama, tetap segar bugar. Saya masih memiliki 2 buah lagi ilmu simpanan, yaitu ilmu paku mega dan ilmu ikatan roh. Nah, apakah Saudara Brahma masih mau meladeni saya?
Dengan senang hati. Dan saya pun sama seperti saudara, masih menyimpan 2 buah ilmu andalan, yaitu ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh. Silahkan pergunakan. Baik, saya akan mempergunakan ajian serat jiwa. Tunggu! Mantili. Kakang Brahma, tunggu sebentar. Ada apa, Mantili? Ajian serat jiwa tidak pantas dikeluarkan di sini. Mengapa? Sebab ajian serat jiwa baru boleh dikeluarkan kalau menghadapi lawan yang terlalu sakti Mandrakuna. Saudara Kampala ini sudah terbukti sangat sakti Mandrakuna. 3 buah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Ajian gelang-gelang, ajian bayu bajra, dan ajian tapak saketi. Tidak satu pun yang bisa merobohkannya. Tidak cedera sedikit pun. Bahkan sebaliknya, tetap nampak segar bugar. Nah, itu merupakan bukti bahwa aku sudah boleh mempergunakan ajian serat jiwa. Kampala baru terbukti sakti Mandrakuna kalau sudah bisa bertahan terhadap ilmu jurus Sri Kunting, beserta pancaran sinar pedang perak dan uap racun pedang setan. Simpanlah ilmu andalanmu itu untuk nanti dipergunakan pada saatnya yang tepat. Sekarang ini biarlah aku yang maju dan kau menjadi penonton saja. Tidak, Kakang Brahma. Saya ingin tahu, apakah orang Tibet punya obat penawar racun seperti orang-orang kita di sini? Biarlah saudara Brahma. Adik Anda yang cantik jelita tapi berwatak keras ini rupanya ingin juga turut bermain-main dengan saya. Biarkanlah. Sebab tujuan saya datang ke sini juga untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada halangan untuk saling bertukar pengalaman. Pendapat saudara saya hargai. Akan tetapi masalahnya, kita bukan hanya sekedar saling bertukar pengalaman, melainkan sedang sama-sama mencari kebenaran dari hakikat semua ilmu yang selama ini kita pelajari. Itulah makanya kita bertarung tanpa berhenti sambil terus berpuasa. Sedangkan Mantili sedang tidak melakukan puasa. Jadi dia berada di luar garis hakikat yang sedang kita simak. Saudara Brahma sungguh arif. Maafkan saya. Tiket pesawat ingatankamu.com. Nah, Mantili, aku harap kau mengerti apa yang baru saja aku katakan. Maaf, Kakang Brahma. Saya terdorong oleh nafsu ingin menjajal ilmu kesaktian. Namun sekarang saya sadar terhadap kedudukan Kakang Brahma dan saudara Kampala saat ini. Silakan dilanjutkan. Saya akan kembali ke pinggir gelanggang. Terima kasih, Mantili. Terima kasih, saudari Mantili. Marilah saudara Kampala. Saya segera akan mengeluarkan ajian serat jiwa. Saya sudah siap. Dan saya akan mempergunakan ilmu Paku Mega. Mudah-mudahan ilmu Paku Mega bersifat menyerang. Mengapa begitu? Sebab ajian serat jiwa tidak bersifat menyerang, melainkan sebaliknya bersifat menunggu. Sangat kebetulan. Sebab ilmu Paku Mega bersifat menyerang. Bagus, mari kita mulai. Silakan. Ya. Si Kampala itu mau apa? Tiba-tiba duduk bersila di atas tanah. Kedua tangannya terkatup di depan dada, seperti sedang menyembah. Mungkin dia mau bersemedi, hendak mengerahkan ilmu Paku Mega. Dari kepalanya keluar asap. Asap putih mengepul-ngepul keluar dari ubun-ubun kepalanya. Jangan-jangan dia mau mempergunakan ilmu sihir. Sebab orang Tibet doyan mempelajari ilmu sihir. Saya rasa tidak. Sebab kalau dia curang, akan malu. Naik. Gila. Tubuhnya perlahan-lahan naik. Tapi tetap dalam sikap duduk bersila. Aneh sekali. Bisa mengambang di udara sambil duduk bersila. Kenapa kau tertawa, Senopati? Lucu banget. Lihat, Panglima. Orang Tibet itu pendek, gendut, kepalanya gondol, duduk bersila. Menggambang lagi di udara. Persis seperti patung perunggu yang berada di depan pintu gerbang keraton. Dia memang lucu. Meluncur. Dan di
bisa meluncur dengan cepat seperti panah. Seperti perahu layar buntet, sambil duduk bisa meluncur. Hei, sudah kau jangan tertawa terus Senopati. Dia mau menyerang. Sebentar lagi akan berbenturan dengan Tuanku Brahma yang sudah siap dengan ajian serat jiwa. Ya. Indonesia Joglo Kuadrat. Kampala meluncur menggempur Kakang Brahma. Dan Kakang Brahma memeluk Kampala dengan erat. Mereka saling berpelukan dengan erat sekali. Peristiwa itu sama dengan ketika Kakang Brahma bertarung dengan Kartika. Dan Kartika tewas. Tubuhnya hancur menjadi tepung. Apakah Kampala juga akan bernasib sama dengan Kartika, jadi tepung? Mereka berpelukan sambil mengambang di udara, lalu perlahan-lahan turun. Kemudian, keduanya duduk di tanah berhadapan. Mereka bersemedi. Wah, mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang paling berbahaya. Dan sekarang mereka sedang mengatur pernafasan, memulihkan kesadaran. Nah, mereka sudah membuka mata. Sudah selesai memulihkan kesadaran diri mereka masing-masing. Benar-benar tidak masuk akal. Ya. Seharusnya si Kampala sudah hancur jadi tepung. Tapi dia tidak apa-apa. Kesaktiannya seimbang dengan Kakang Mas Brahma. Saudara Brahma, kita sudah menginjak tahap yang terakhir. Saya sudah siap melakukannya. Meskipun saya harus binasa, saya puas dan bangga. Sebab saya mati di tangan seorang tokoh yang benar-benar sakti mandraguna. Saya pun sudah siap. Dan kalau saya mati, saya juga bangga. Sebab mati oleh seorang tokoh yang paling mengagumkan. Terima kasih. Mari kita mulai. Saya akan mempergunakan ilmu simpanan saya yang terakhir, yaitu ilmu ikatan roh. Dan saya akan mempergunakan ilmu lampah lumpuh. Pertarungan sudah menginjak pada hari yang ke-7. Semua ilmu sudah terkuras dan mereka masih seimbang. Jangankan saling merobohkan, untuk bisa saling mendesak sedikit saja tidak berhasil. Hal itu menunjukkan bahwa Brahma dan Kampala benar-benar satu tingkat. Dan kini keduanya sudah bersiap untuk melakukan pertarungan yang terakhir dengan mempergunakan ilmu simpanannya masing-masing yang terakhir pula. Brahma dengan ilmu lampah lumpuh dan Kampala dengan ilmu ikatan roh. Manakah yang lebih unggul? Pertarungan antara Brahma dengan Kampala sudah menginjak hari yang ke-7. Semua ilmu sudah terkuras, tetapi keadaan masih seimbang. Jangankan untuk saling merobohkan, untuk bisa saling mendesak sedikit saja, tidak berhasil. Nampaknya hal itu menunjukkan bahwa Brahma dan Kampala memiliki kesanggupan yang sama. Maka sampailah pada saat penentuan, yaitu penggunaan tahap ilmu simpanan yang terakhir. Brahma dengan ilmu lampah lumpuh dan Kampala dengan ilmu ikatan roh. Jantungku berdebar kencang sekali. Akan menyaksikan pertarungan yang terbesar dan terpenting pada tahapan yang paling akhir. Kalau terjadi apa-apa dengan Kakang Brahma, saya akan terjun ke tengah gelanggang. Masa bodoh apa yang mau terjadi? Pokoknya menyelamatkan Kakang Brahma sekaligus menghancurkan si Kampala.
Seseorang yang berwatak jahat, bila tersentuh oleh tangan Kakang Mas Brama yang sedang mengerahkan ilmu lampah lumpuh, dengan seketika orang itu akan menjadi lumpuh, tidak berdaya sama sekali. Apakah Kampala akan mengalami nasib seperti itu? Saya belum tahu pasti, sebab nampaknya dia bukan orang yang jahat. Meskipun bukan orang jahat, tapi bila dirinya dikuasai oleh nafsu angkara murka, tetap akan lumpuh bila tersentuh oleh tangan Kakang Brama. Iya. Ya, Kampala mulai bergerak. Perlahan-lahan maju ke depan mendekati Kakang Mas Brama. Ilmu ikatan roh yang dikerahkan oleh Kampala. Bentuk, sikap seluruh tubuhnya tidak jauh berbeda dengan sikap tubuh Kakang Brama. Berdiri tegak, kedua kakinya sedikit mengangkang, lalu kedua tangannya menjulur ke muka. Ya, betul. Ya. Kakang Brama tidak bergerak sama sekali, menunggu Kampala lebih dekat. Tangan-tangan mereka sudah bersentuhan. Bahkan kedua telapak tangan Kampala sudah menempel kepada telapak tangan Kakang Brama. Mereka saling menyalurkan serangan lewat telapak tangan yang saling menempel. Panglima Ringkin, mereka sudah saling gempur tenaga mujizat. Tapi belum nampak siapa yang kalah. Ayo, kita gempur saja si Kampala itu. Kita bunuh. Jangan, Senopati. Tidak baik mengganggu sebuah pertarungan yang jujur. Tapi perbuatan si Kampala itu berbahaya. Dia bisa membuat Tuanku Brahma celaka. Jadi sama saja dia seorang penjahat yang mau membinasakan raja kita. Jangan terburu nafsu, Senopati. Tunggu beberapa saat lagi. Kalau sedikit saja Tuanku Brahma nampak cedera, apa boleh buat? Kita gempur orang Tibet itu. Iya, baik. Suara apa itu? Suaranya kok aneh. Duk, duk, duk. Seperti suara apa ya? Seperti suara jantung. Suara jantung? Ya, suara detak jantung manusia. Tapi keras sekali. Iya, benar. Suara detak jantung. Tapi jantungnya siapa yang berdetak sekeras itu? Mungkin jantungnya Tuanku Brahma dan Kampala. Bahaya. Pertarungan itu sudah melewati batas kewajaran. Ya, sudah menjadi tidak wajar. Sebab suara detak jantung mereka terdengar keras sekali. Dan itu berbahaya, bisa merenggut nyawa. Aku jadi bingung. Kenapa bisa sampai begitu? Atau apakah hal itu merupakan puncak kedahsyatan ilmu lampah lumpuh? Ya, mungkin karena Kampala juga mengerahkan jenis ilmu yang sama, sehingga timbul akibat yang tidak wajar. Ya, mereka bergoyang. Menggigil. Tubuh mereka sama-sama menggigil. Roboh. Kakang Brahma roboh. Juga roboh. Kakang Brahma terkapar. Tergeletak di tanah. Kampala juga terkapar. Ya, dia tergeletak di tanah. Ya, mereka tergeletak berdampingan di atas tanah. Berdebat. Aku bunuh dia. Ya. Tahan dia, Ajeng Mantili. Jangan bertindak dulu. Kakang Srimba, minggir. Kakang Brahma cedera. Jiwanya berada dalam bahaya. Si Kampala yang membuat Kakang Brahma jiwanya terancam maut. Aku harus membunuh si Kampala. Sabar di Ajeng Mantili. Lebih baik kita periksa dulu. Sebab Kampala juga mengalami nasib yang sama dengan Kakang Mas Brahma. Celaka, pasukan Madangkara menyerbu. Tahan! Saudara-saudara pasukan Madangkara, sabar! Tuanku Brahma roboh. Orang Tibet itu harus dibinasakan. Dia pembawa malapetaka.
musuh Madangkara. Sabar Panglima Ringkin. Semuanya belum pasti. Saya juga sama dengan saudara. Panik. Ki Ajeng Mantili juga panik. Kita semua panik. Tapi kita harus mau bersabar sebentar saja. Sebab semuanya belum pasti. Jadi janganlah bertindak yang membuat keadaan menjadi semakin panik. Tapi Tuanku Brahma roboh. Kampala juga sama. Dia roboh. Lebih baik anak buahmu disuruh mundur sedikit. Siap siaga membuat lingkaran. Gelanggang ajang pertarungan ini dikurung dengan rapat. Baik. Pasukan! Lingkaran rapat! Nah, Ki Ajeng Mantili, masukkan lagi pedang setan itu ke dalam sarung. Mari, kita sama-sama memeriksa keadaan Kakang Mas Brahma. Iya, baik. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jadul Kuadra. Kakang Mas Brahma. Kakang Mas Brahma. Kakang Brahma, Kakang tidak apa-apa. Dadanya turun naik dengan teratur dan bernapas dengan baik. Jantungnya pun berdetak wajar. Ya, berarti Kakang Mas Brahma tidak apa-apa. Tapi tubuhnya lemas. Coba pegang tangannya. Angkat ke atas. Lemah sekali. Celaka. Kakang Mas Brahma lumpuh. Kakang Brahma lumpuh. Kakang Mas Brahma. Bisakah Kakang Mas berbicara? Kakang Brahma. Bicaralah. Bicaralah, Kakang. Bicaralah. Semua mundur. Aku mau tidur. Jangan cemas. Tidur. Kakang Brahma mau tidur. Jangan banyak bertanya dulu. Lebih baik turuti perintahnya. Ayo, kita semuanya mundur. Lihat, Kampala juga tergeletak. Nampaknya dia sudah tidur. Jadi mungkin dengan cara tidur, mereka akan menyembuhkan dirinya. Ki Ajeng Mantili, sudahlah, jangan menangis. Serahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta. Hari sudah larut malam. Kakang Brahma belum bangkit juga. Bersabarlah. Mudah-mudahan besok pagi bersama dengan fajar menyingsing, Kakang Mas Brahma akan bangun dari tidurnya. Panglima Ringkin, saya jadi bingung. Tidur dari tadi siang, tengah hari bolong, sampai tengah malam begini. Tidak bangun-bangun. Bergerak sedikit juga tidak. Diam terus. Itu bukan tidur sembarang tidur, tapi sedang bersemedi. Bersemedi kok sambil tidur? Tidak selamanya bersemedi harus dilakukan dengan duduk bersila. Sambil berbaring juga bisa. Si Kampala juga mungkin sedang bersemedi, sebab dia tidur pula sekali. Aku takut sekali. Bagaimana kalau tidak sembuh? Alangkah geger bila Tuanku Brahma menjadi orang yang lumpuh. Tuanku Brahma dan Kampala telah melakukan pertarungan selama 14 hari, siang malam, tanpa berhenti, dan sambil berpuasa. Sedikit pun tidak menyentuh makanan dan minuman. Iya, 7 hari bertarung pikiran, kemudian 7 hari bertarung badan. Ya, bisa dimengerti kalau tubuh mereka menjadi lemas. Itulah. Ditambah lagi dengan mengerahkan ilmu lampah lumpuh, jadi semakin lemaslah tubuh mereka. Jangan-jangan senjata makan tuan. Maksudmu? Ilmu lampah lumpuh Tuanku Brahma membuat dirinya sendiri menjadi lumpuh. Begitu pula si Kampala yang menggunakan ilmu yang sama. Menjadi lumpuh juga, dimakan oleh ilmunya sendiri. Mudah-mudahan tidak begitu. Hei, lihat! Kakang Brahma bangun! Dewata yang agung, terima kasih. Kakang Mas Brahma sudah bangkit. Bangkit dari tidurnya yang panjang. Dan kini sudah duduk bersila. Ya, di dalam cahaya keremangan fajar menyingsing.
Nampak wajahnya yang segar dan berseri-seri. Kakang Brahma. Mantili. Kakang Brahma sudah sembuh? Sudah. Kakang Brahma, syukurlah Kakang. Kampala juga rupanya sudah bangun. Dia pun sudah sembuh. Selamat pagi, Kampala. Selamat pagi, Saudara Brahma. Alangkah panjangnya pertarungan yang kita lakukan. Ya, sebuah pertarungan yang panjang. Kemudian disusul oleh tidur yang panjang pula. Selama hidupku baru kali ini aku melakukan pertarungan yang panjang. Begitu pula saya. Inilah pertarungan saya yang paling panjang. Ya. Baiklah, Saudara Brahma. Saya kira Anda sependapat dengan saya bahwa kita seimbang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan dari pertarungan ini kita sudah menemukan hakikatnya. Hakikat dari apa yang selama ini kita geluti. Ya. Dan saya tidak mengira sama sekali bahwa di negeri Jawa Dwipa ini ada seorang tokoh yang memiliki ilmu demikian tinggi. Dengan ilmu yang Saudara Brahma miliki, Saudara akan merajai negeri Tibet. Sebab di negeri Tibet, yang memiliki ilmu seperti Saudara dapat dihitung dengan jari, sedikit sekali. Jadi Saudara Brahma, di Tibet bisa menjadi tokoh nomor 1. Oh, di tanah Jawa Dwipa ini saya nomor 3. Oh ya? Dibandingkan dengan Prabu Siliwangi, kesaktian saya hanya separuhnya. Apalagi bila dibandingkan dengan Aji Ratna Pangkaja. Siapakah kedua tokoh itu? Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran. Sedangkan Aji Ratna Pangkaja adalah suami Prabu Ratu Dewi Suhita, Raja Majapahit. Sekarang bergelar Prabu Hyang Parameswara. Ingin sekali saya bisa berjumpa dengan mereka untuk bertukar ilmu. Oleh Prabu Siliwangi, kau sekali tiup, tubuhmu hancur luluh. Apalagi oleh Prabu Hyang Parameswara. Hanya dipandang oleh matanya saja, kau akan terbakar, hangus jadi apu. Prabu Siliwangi itu seorang raja? Iya, Raja Pajajaran. Lalu Prabu Hyang Parameswara? Waktu masih bujangan, bernama Aji Ratna Pangkaja. Setelah menikah dengan Dewi Suhita, yang menjadi ratu di kerajaan Majapahit, bergelar Prabu Hyang Parameswara. Apakah tokoh-tokoh utama yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi di negeri ini harus selalu seorang raja? Tidak selamanya harus begitu. Tapi sebagian besar memang. Saya ingin sekali mengenal para tokoh utama di tanah Jawa Dwipa ini. Namun sayang, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis? Kedatangan saya ke sini tidak lain hanyalah untuk menjumpai Saudara Brahma. Dan keinginan saya itu terkabul. Jadi sudah tiba waktunya bagi saya untuk kembali ke negeri Tibet. Mengapa tergesa-gesa? Lebih baik kau pergi ke Pajajaran untuk bertarung dengan Prabu Siliwangi. Atau pergi ke Majapahit untuk bertarung dengan Prabu Hyang Parameswara. Biar kau tahu bahwa ilmu kesaktian yang kau miliki itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka. Saya percaya dengan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh raja-raja di tanah Jawa Dwipa ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, waktu saya sudah habis. Lain kali bila mana ada waktu yang luang, dengan senang hati saya akan kembali berkunjung ke sini untuk lebih mengenal tokoh-tokoh utama di tanah Jawa Dwipa ini. Kau berkata datang ke sini hanya untuk menjumpai Kakang Brahma. Tapi kenapa kau bertarung dengan orang lain? 5 orang jawara dari Madangkara kau robohkan. Bahkan Kijara, Lugina, dan Yulidar tewas. Nah, berarti perkataanmu tidak bisa dipercaya. Nona Mantili salah paham. Sebelum saya dapat bertemu langsung dengan Saudara Brahma, tentu saja saya tidak akan bisa menghindari pertemuan-pertemuan saya dengan tokoh-tokoh lain. Tapi setelah bertemu dengan Saudara Brahma, maka pertemuan selanjutnya dengan tokoh lain sudah tertutup. Saya tidak akan melayani siapapun juga. Begitu. Ya sudah. Saudara Brahma, Nona Mantili, saya mohon diri. Selamat jalan, Saudara Kampala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kedatangan saya ini
sedikit banyak telah menimbulkan keonaran. Sampaikan mohon maaf saya kepada rakyat kerajaan Madangkara, terutama kepada tokoh-tokoh penting di Madangkara. Saya terima permohonan maafmu. Dan bersama ini pula, saya berikrar bahwa mulai hari ini, Saudara Brahma menjadi saudara saya. Semoga Anda tidak keberatan diangkat menjadi saudara saya. Dengan senang hati, saya pun mengangkatmu menjadi saudaraku. Saya akan bangga dan bahagia bila saudara mau berkunjung ke negeri Tibet. Anda akan diterima dengan penuh kekeluargaan, sebab saudara Brahma sudah menjadi saudara angkat saya. Saya ingin sekali pergi ke Tibet. Kakang Brahma, kapan kita akan ke sana? Bila tidak ada aral melintang, setelah nanti aku menobatkan anakku, Wanapati menjadi Raja Madangkara, kita akan berkunjung ke Tibet. Terima kasih, Kakang. Baiklah, saudaraku. Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Saya, Biksu Kampala, mohon diri. Selamat jalan, Biksu Kampala. Selamat jalan, Biksu Kampala. Panglima Ringkin, Senopati Indra Kumala. Siaga. Kumpulkan anak buahmu dan segera kita kembali ke Madangkara. Siaga. Kakang Mas Brahma, saya juga mohon diri. Loh, katanya mau bertamasya di Madangkara. Terima kasih, Ki Ajeng Mantili. Saya mengikuti Kakang Mas Brahma dan Ki Ajeng Mantili ialah untuk melihat dengan mata kepala sendiri kehebatan Kampala. Dan itu sudah terkabul. Sekaligus pula, saya tidak bisa lama-lama meninggalkan kerajaan Selimbar. Ya, maklum baru saja bangkit dari kemelut. Baiklah, selamat jalan. Sampaikan salam saya kepada Adinda Ratu Selimbar. Terima kasih, Ki Ajeng. Selamat jalan, Rai Mas Selimbar. Bekerjalah dengan lebih giat, agar kerajaan Selimbar beserta rakyatnya mencapai kebahagiaan. Terima kasih, Kakang Mas Brahma. Selamat tinggal. Selamat jalan. Setelah itu, tidak ada kejadian penting yang patut mendapat perhatian khusus dari Brahma dan Mantili. Waktu berjalan terus, siang berganti malam, malam berganti siang, hari berganti hari, dan minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, serta tahun berganti tahun. Dan usia Brahma serta Mantili semakin bertambah saja, seiring dengan semakin bertambahnya usia para putra Madangkara. Bentar, Paksi, Wanapati tumbuh menjadi para pemuda yang gagah perkasa. Maka tibalah saatnya bagi Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara, untuk menyerahkan takhta singgasana kepada penggantinya, kepada putra kandungnya yang lahir dari permaisuri Gusti Dewi Harnum, yaitu Pangeran Wanapati. Bagaimanakah jalannya upacara penobatan Pangeran Wanapati menjadi Raja Madangkara? Pada babak terdahulu dikisahkan, setelah menyelesaikan pertarungannya yang panjang melawan Kampala, tokoh sakti dari negeri Tibet, tidak terjadi lagi peristiwa yang penting di Madangkara dan sekitarnya yang perlu mendapat perhatian khusus dari Brahma maupun Mantili. Waktu berjalan terus, siang berganti malam, malam berganti siang, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tidak terasa, waktu berjalan berpuluh tahun, seiring dengan usia Brahma dan Mantili yang semakin bertambah. Dan kini usia Brahma sudah mencapai usia 70 tahun, sedangkan Mantili sudah mencapai usia
60 tahun. Keriput-keriput kecil mulai nampak di wajah Brahma. Rambut putih mulai membayang di sela-sela rambut hitamnya yang bergelombang. Namun berkat berbagai jenis ilmu yang dimilikinya, tetap nampak gagah dan segar. Begitu pula Mantili. Meskipun keriput kecil mulai membayang di wajahnya, namun tidak menghapus parasnya yang cantik jelita. Dia tetap segar dan bercahaya. Iring dengan bertambahnya usia Brahma dan Mantili, maka bertambah pula lah usia para putra Madangkara. Raden Bentar, Raden Paksi Jaladara, dan Pangeran Wanapati telah tumbuh menjadi para pemuda yang gagah perkasa. Heya! 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 Anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Raden Paksi Jaladara, putra tunggal Dewi Mantili, si pedang setan, kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangkap. Di sebuah lapangan, di bawah terik matahari, Raden Paksi Jaladara dengan gembira dan penuh semangat berlatih tata keprajuritan. Menunggang seekor kuda putih yang tinggi dan besar. Sebuah pedang di tangan kanannya berputar-putar sangat cepat, bergerak laksana kilat, menyambar-nyambar bagaikan burung Raja Wali. Bagaimana Paman Punggawa? Bagus, Raden. Raden berhasil merobohkan patung orang-orangan dari jerami yang jumlahnya 30 buah itu. Leher patung itu semuanya putus dibabat oleh pedang Raden. Sekaligus berhasil pula menghindarkan serbuan satu regu pasukan bersenjata tombak dan perisai. Tapi pusat perhatian saya sering pecah, Paman. Antara tangan kiri yang memegang tali kendali kuda dan tangan kanan yang memegang pedang. Iya, memang bertempur sambil menunggang kuda harus pandai menyatukan tangan kiri yang mengendalikan kuda dan tangan kanan yang memegang senjata. Tapi kekurangan Raden hanya sedikit saja. Dalam waktu 3 bulan, semuanya akan sempurna. Iya, Paman. Matahari telah condong ke barat. 1 hari penuh Raden berlatih. Marilah kita kembali ke keraton untuk beristirahat. Baik, Paman Punggawa. Pasukan! Siaga! Kembali ke keraton! Siaga! Raden Paksi Jaladara kembali ke keraton diiringkan oleh 1 regu pasukan pengawal. Butir-butir keringat menghias wajahnya yang tampan. Dadanya yang bidang bersimbah peluh. Kulitnya yang putih bersih penuh bercak-bercak debu jalanan. Sorot mata yang tajam, bentuk hidung yang bangir, dagu yang lancip, dan kedua pipinya yang berisi adalah titisan wajah ibunya, Mantili, yang berparas cantik jelita. Dadanya yang bidang, bahunya yang kokoh, serta bentuk tubuhnya yang kekar adalah titisan ayahnya, Patih Gotawa, yang gagah perkasa. Itulah dia, Raden Paksi Jaladara, putra tunggal Dewi Mantili, si pedang setan yang sangat ditakuti di seluruh Madangkara. Rama Begawan, Bagaimana, Raden? apa maknanya dengan saling memberi, maka akan tercapai keselamatan? Apa artinya memberi? Memberi asal kata beri. Artinya, mempersilahkan milik kita untuk dimiliki orang lain, terlepas dari rela atau tidak rela. Mengapa kita memberi kepada orang lain? Sebab diminta, atau kita memberikannya, karena orang itu sangat membutuhkannya. Apakah hanya karena diminta?
Atau dianggap orang itu sangat membutuhkannya, maka kita memberikannya kepada orang itu? Tidak selalu begitu. Sebab kadangkala kita memberikan sesuatu tanpa menyimak terlebih dulu apakah orang itu membutuhkannya atau tidak. Hal itu semata-mata hanya karena kita berlebihan. Ya, itu salah satu misal. Sebab misal yang lain sangat banyak. Bila demikian, apakah masih bisa dikatakan tercapai keselamatan? Tidak. Bila demikian, Raden sudah bisa menemukan jawabannya. Jawaban saya hanyalah bersifat sementara dan sangat mendasar. Akan tetapi maknanya yang sempurna belum saya dapatkan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Asal kata selamat artinya bebas dari bahaya dan malapetaka. Berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain agar kita terbebas dari bahaya dan malapetaka. Apakah demikian? Saya kurang setuju dengan sebutan kita. Lalu? Semua pihak. Coba dijabarkan. Ya. Saya akan memberikan sesuatu kepada orang lain agar semua pihak tanpa kecuali dalam hidup dan kehidupan. Karena semuanya terbebas dari ancaman bahaya dan malapetaka. Iya. Bagus. Raden telah menjawab dengan benar. Terima kasih, Rama Begawan. Di sebuah ruangan balai baca yang sepi dan sunyi, Raden Bentar dengan tekun mempelajari ilmu ketatanegaraan di bawah bimbingan seorang begawan yang ahli. Raden Bentar telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa. Kematangan jiwanya membayang di wajahnya yang rupawan. Raden Bentar. Ya, Rama Begawan. 1 hari penuh Raden berada di ruangan balai baca ini. Marilah kita keluar untuk beristirahat sejenak. Baik, Rama Begawan. Dengan langkah yang tenang, Raden Bentar keluar dari ruangan balai baca, diiringkan oleh Rama Begawan Narayaga. Tatapan matanya yang lembut, bibirnya yang tipis, menyungging senyum yang menawan adalah titisan Ibunda Pramita yang lembut dan anggun. Itulah Raden Bentar, putra angkat Brahma yang terkasih, yang dipeliharanya semenjak bayi umur 2 bulan. Sehingga meskipun bukan putra kandung, tapi didikan dan gemblengan yang diberikan oleh Brahma menitis dengan sempurna ke dalam diri Raden Bentar, sehingga memiliki otak yang cemerlang dan kepribadian yang teguh, tak ubahnya bagaikan Brahma Kumbara. Hulu Balang dari Hal bertugas mengerahkan penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan bagian utara, meratakan jalan dan membalai. Daulat Pangeran. Hulu Balang Panan bertugas mendirikan 5 buah barak darurat di sepanjang jalan utama yang menuju ke pintu gerbang perbatasan. Daulat Pangeran. Hulu Balang Dipa bertugas memimpin para pekerja yang menebang bambu dan penyediaan bahan bangunan untuk barak-barak. Daulat Pangeran. Dan Hulu Balang Kantan bertugas mengerahkan para pekerja yang mendirikan 100 bendera umbul-umbul di sepanjang jalan utama dari pintu gerbang sampai ke alun-alun. Daulat Pangeran. Semua pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 hari. Paham? Paham. Daulat Pangeran. Daulat Pangeran. Di wilayah perbatasan bagian utara, Pangeran Wanapati sedang sibuk mengatur para bawahannya. Ketegasannya memperlihatkan kecakapannya sebagai seorang putra mahkota, calon Raja Madangkara. Pangeran Wanapati telah tumbuh menjadi seorang pemuda remaja. Wajahnya yang tampan mirip sekali dengan ayahnya, Brahma Kumbara. Gerak-geriknya yang lincah mirip sekali dengan perilaku ibunya, Dewi Harnum. Dialah Pangeran Wanapati, putra kandung Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara. Anak-anakku, Wanapati, Bentar dan Paksi Jaladara. Daulat Ayahanda. Raja. Aku lihat kalian sudah besar. Sudah menjadi pemuda yang siap untuk memangku pekerjaan berat. Daulat Ayahanda Raja. Wanapati, apa yang kau inginkan di dalam hidup ini
yang bertalian dengan negeri kita, Kerajaan Madangkara? Saya ingin Madangkara semakin besar dan cemerlang, sehingga disegani oleh semua kerajaan yang ada di kolong jagat. Dan kau, Paksi? Saya ingin angkatan perang Kerajaan Madangkara menjadi angkatan perang yang paling hebat dan ditakuti oleh semua kerajaan di kolong jagat. Dan kau, Bentar? Saya hanya ingin rakyat Madangkara dapat hidup tentram, jauh dari mara bahaya dan malapetaka, aman damai dan sentosa. Bentar dan Paksi Jaladara, aku sudah tua. Sudah tiba saatnya mengambil waktu untuk istirahat. Untuk itu aku harus secepatnya menunjuk calon penggantiku. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau aku menunjuk Wanapati? Saya setuju, sebab Kakang Pangeran Wanapati adalah putra Uwak Brahma yang merupakan putra mahkota. Saya pun sangat setuju. Rai Mas Pangeran Wanapati adalah yang paling pantas menjadi Raja Madangkara. Aku gembira dan bahagia setelah mendengar persetujuan kalian berdua, sehingga aku menjadi bebas dan lega. Lalu kau sendiri, Wanapati, bagaimana cakapmu? Ayahanda Brahma, tak ada yang lebih bangga dan terharu bagi saya yang telah dipercaya memegang tugas yang paling berat, menggantikan Ayahanda yang agung. Semoga saya dapat menjalankan tugas saya dengan sempurna, sebagaimana Ayahanda yang arif dan bijaksana. Terima kasih, anakku Wanapati. Daulat, Ayahanda. Lalu kau ingin jadi apa, Paksi? Jabatan apa yang kau kehendaki di Madangkara? Saya ingin jadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara. Cita-citamu sangat baik. Tapi jabatan Panglima Perang, adat di kita tidak dipegang oleh seorang putra bangsawan, melainkan dipilih dengan seksama dari pihak luaran. Iya, saya memakluminya, Uwak Brahma. Apakah jabatan patih tidak menarik bagimu? Bukankah ayahmu Patih Kutawa adalah seorang patih yang paling cakap, tak ada bandingannya? Saya tidak tertarik jadi patih. Saya lebih suka menggantikan kedudukan ibu saya, Ibunda Mantili, menjadi orang kedua di Kerajaan Madangkara yang jabatannya lebih tinggi dari siapapun juga, termasuk di dalam mengatur pengembangan angkatan perang. Ibumu, Dewi Mantili, adalah merupakan orang kedua di Madangkara sesudah aku, yang menjalankan tugasnya sangat sempurna di dalam mendampingi aku mengatur Kerajaan Madangkara, terutama di dalam menumpas musuh-musuh kerajaan. Nah, apakah kau sanggup menjadi pendamping kakakmu, Pangeran Wanapati? Saya sanggup. Saya akan mendampingi Kakang Mas Pangeran Wanapati di dalam memimpin kerajaan. Saya akan mengabdi sepenuh hati, mempertaruhkan jiwa raga, membela Kakang Mas Pangeran Wanapati beserta rakyat dan Kerajaan Madangkara. Bagus. Aku tidak keberatan dan memberikan persetujuan. Terima kasih, Uwak Brahma. Lalu kau, Bentar, kau menghendaki jabatan apa di Kerajaan Madangkara? Saya ingin jadi kepala kampung Jamparing. Kakang Mas Bentar bergurau. Iya, Kakang Bentar pasti hanya bergurau. Tidak, Rai Mas Pangeran Wanapati dan Rai Mas Paksi Jaladara. Keinginan saya itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Saya berkata dengan sesungguhnya. Kakang Mas Raden Bentar, Kakang Mas tidak cocok jadi kepala kampung. Kakang Mas adalah kakak angkat saya, yang saya anggap sebagai kakak kandung yang sejati. Kakang Mas memiliki buah pikiran yang cemerlang, serta gagasan yang gemilang. Jabatan kepala kampung terlalu rendah bagi Kakang Mas. Jabatan yang paling cocok adalah sebagai penasehat pribadi saya. Sebab di dalam menjalankan tugas memimpin kerajaan, sudah pasti saya sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan dari Kakang Mas Raden Bentar. Iya, benar. Jabatan kepala kampung akan merendahkan martabat Kakang Bentar. Jadi yang paling pantas adalah penasehat raja. Rai Mas Pangeran Wanapati dan Rai Mas Paksi Jaladara. Semua jabatan di dalam sebuah kerajaan tidak ada yang rendah. Semuanya sama. Sebab semua bertugas memelihara kerajaan. Seorang panglima perang tanpa prajurit tidak akan bisa berbuat apa-apa. Demikian pula, seorang raja tanpa kepala kampung tidak akan bisa berbuat banyak.
Karena semuanya harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Saling dukung satu sama lain, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Demikian pendapat saya. Semoga tidak keliru. Bila seandainya keliru, saya mohon ampun. Pendapatmu sangat benar, Bentar. Akan tetapi, bagi dirimu yang semua orang mengakui bahwa kau memiliki buah pikiran yang cemerlang serta gagasan yang gemilang, sudah tentu akan menimbulkan tanda tanya besar. Seluruh rakyat Madangkara akan terkejut dan bertanya-tanya bahwa kau hanya jadi kepala kampung, sementara kedua adikmu menduduki jabatan yang paling tinggi. Saya dapat memahami hal tersebut, Ayahanda Raja. Akan tetapi, saya melihat jauh ke depan bahwa kampung Jamparing menyimpan daya kekuatan yang besar untuk berkembang menjadi sebuah tempat yang paling penting di Madangkara. Bumi kampung Jamparing menyimpan kekayaan yang tak terhingga, yang sampai sekarang belum digali. Nah, izinkanlah saya untuk menggalinya. Perkataan Kakang Mas Raden Bentar agak memojokkan Ayahanda Raja, bahwa kekayaan bumi kampung Jamparing telah lolos dari pengamatan Ayahanda Brahma, sehingga selama Ayahanda Brahma menjadi Raja Madangkara, sama sekali tidak menjamah dan menggali kekayaan bumi Jamparing. Mohon maaf, Rai Mas Pangeran Wanapati. Tidak sedikit pun saya berpendapat demikian. Saya yakin sekali bahwa Ayahanda Brahma mengetahui benar akan kekayaan bumi Jamparing. Perkara tidak digali ataupun dijamah, itu hanyalah karena soal waktu saja, sebab dipandang belum perlu. Anak-anakku Wanapati, Bentar dan Paksi Jaladara, buah pikiran kalian semuanya benar. Kalian tidak ada yang salah. Dan hal itu telah menunjukkan bahwa kalian sudah berani mengemukakan buah pikiran. Sehingga aku merasa yakin bahwa kalian sudah bisa menerima pekerjaan yang sangat berat dan sanggup menjalankan tugas dengan baik. Kalian paham, anak-anakku? Daulat Ayahanda Raja. Nah, 10 hari lagi adalah hari yang paling baik menurut Rama Begawan, kepala seluruh pendeta Brahmana di Kerajaan Madangkara, yang merupakan saat yang tepat untuk menobatkan anakku, Pangeran Wanapati, menjadi Raja Madangkara. Daulat Ayahanda Raja. Brahma tersenyum melihat ketiga putra Madangkara yang gagah perkasa duduk dengan taksin di hadapannya, yang telah berani pula mengemukakan pendapat serta buah pikirannya. Hal itu membuat terharu dan bangga di dalam hati Brahma bahwa para putra Madangkara sudah menunjukkan kesiapkara. Maka tibalah saatnya putra mahkota Pangeran Wanapati dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Prokol dan Kalpanax mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.